Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anisya Garelia, Neneng Mutiara, dan saya sendiri. Di sini saya akan membawakan materi tentang studi kawasan Islam. Arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Studi Islam secara etimologi merupakan dari bahasa Arab, dirasah ilmiah dalam kajian Islam di Barat. Studi Islam tersebut Islamic Studies, yang secara harfiah adalah kajian yang berkaitan dengan hal-hal keislaman. Secara terminologis atau studi Islam dalam kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, menggunakan, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, ataupun realitas pelaksanaan dalam kehidupan. 1300 tahun kemudian, kaum muslimin memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengembangkan studi kawasan ini dengan ragam corak yang lebih dinamis lagi, yang pembahasannya bukan lagi tentang realitas sejarah, tetapi secara menanganinya atau mengatasinya. Orientalisme atau melihat Islam kritis. Orientalisme adalah dari kata orient yang berarti timur, adalah cara atau kebiasaan yang dilakukan oleh sejarah barat untuk memberi karakteristik terhadap dunia timur. Mencakup tentang studi bahasa, sastra, agama, berbagai hal mengenai ketimuran. Menurut Dr. Hamid Fahmi Zerkais, Barat mengaji Timur dalam Islam karena motivasi keagamaan dan politik. Sedangkan menurut Muhammad Al-Bahri, ringkas motivasi orientasi itu dalam dua hal, yaitu untuk memperkokoh imperialisme Barat di negara-negara Islam, umat Islam rela menerima kekuasaan Barat, dan untuk memperkuat jiwa perang sabil-sabil dengan mengatasnamakan kajian ilmiah dan kemanusiaan. Tujuan Barat mempelajari Islam adalah untuk yang pertama, untuk menarik simpati umat Islam. Yang kedua yaitu untuk melemahkan Islam dari dalam. Yang ketiga yaitu untuk menunjukkan superioritas mereka sebagai orang Barat. Yang keempat yaitu untuk memperjuangkan doktrin-doktrin mereka yang tidak boleh dikritik. Yang kelima yaitu untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang mendanai kajian tersebut. Di sini saya akan melanjutkan tentang oksidentalisme atau menjawab Islam sejati. Oksidentalisme dijelaskan dalam The World University Encyclopedia yang berasal dari kata Okcident, secara etimologi berarti barat, dan secara epistemologis berarti belahan bumi bagian barat. Kata Okcident diambil dari bahasa Latin occider, sebuah kata kerja yang berarti turun atau to go down. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah yang sepadan maknanya dengan oksidentalisme adalah al-istihar, yang diambil dari kata al-ghar yang berarti barat. Dari makna etimologi di atas, oksidentalisme terdiri dari kata Okcident atau barat dan isme yang berarti paham atau alira, yang merujuk pada suatu pengertian faham atau aliran yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia barat, baik yang berkaitan dengan budaya, ilmu, dan aspek-aspek lainnya. Pada abad 17 sampai 18 adalah masa kemunduran bagi dunia Islam. Hilangnya
rasionalitas dan mengentalnya sufisme dalam kehidupan masyarakat, merupakan fenomena yang mengejala sekaligus pertanda bagi kemunduran Islam. Sebaliknya, dunia barat mencapai prestasi di bidang sains dan teknologi. Sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dan melepaskan cengkraman koloni-koloni barat, dunia Islam mempelajari kemajuan-kemajuan barat. Untuk itu beberapa delegasi dikirim ke barat untuk mempelajarinya. Setelah 2 abad berguru pada barat dalam berbagai hal, belum bisa mengantarkan dunia Islam kepada kemajuan yang diharapkan. Sementara studi tentang pemikiran atau filsafat barat masih prematur dan belum menemukan esensi dari kajian tersebut. Ketidakpuasan dari kajian tersebut dapat dilihat dari 2 faktor, yaitu yang pertama, ada kajian yang masih syarat atau bias dan subjektif. Yang kedua yaitu adalah kajian yang ada tidak lebih dari sekedar promosi peradaban yang kering dan kritisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa Karelia. Dalam perspektif ini, oksidentalisme menemukan kelahirannya. Oksidentalisme merupakan ilmu masa depan yang berusaha merubah diskursus Arab Islam kontemporer dalam mempelajari Barat. Oksidentalisme dibangun untuk menguasai tetapi hanya ingin bebas, kemudian bisa duduk dalam level yang sama antara Barat dan Timur. Dengan semangat oksidentalisme diharapkan dapat menjembatani kebuntutan tersebut. Terpenting, motif di balik kajian adalah untuk mempelajari akar kemajuan bangsa Barat, memfilternya, dan menerapkannya dalam bangsa Timur hingga dunia Timur keluar dari keterbelakangannya. Selain itu, oksidentalisme diharapkan mampu menghilangkan kecurigaan yang tak mendasar yang terus-menerus mengendap dalam pikiran bangsa Timur. Materi terakhir yaitu dalam Islam sebagai objek studi antara Timur dan Barat. Seperti dijelaskan Edward Said dalam karya monumentalnya, Orientalisme. Dengan kajian ini, para sarjana Eropa merasa absah mendefinisikan apa dan bagaimana Timur itu. Lebih lanjut, mereka menyuarakan apa-apa yang dianggapnya penting demi membangun representasi Timur yang dianggapnya bisa sebagaimana harusnya, bukan hal adanya. Satu contoh kontribusi kalangan Orientalisme bagi studi keislaman mula-mula adalah karya École des langues orientales V1 Fantes di Paris pada 1795, serta Description de Egypte yang terdiri atas 23 jilid. Menurut Zainal Abidin 2015, isinya berkaitan dengan pedoman dasar yang sistematis untuk kajian sejarah dan kebudayaan bangsa-bangsa Muslim. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.